Oke, kita akan masuk ke soal yang bagian 2 ya, mengenai benar salah. Nah, di sini, ada pertanyaan pertama ya, nilai hasil kali kelarutan atau KSP dari suatu garam sukar larut akan semakin kecil. Nah, benar nggak hasil kali atau KSP ini dari suatu garam yang sukar larut itu akan semakin kecil jika ke dalam larutannya ditambahkan zat yang mengandung ion senama. Apakah KSP-nya yang semakin kecil, ingat ya, KSP itu apakah bisa berubah nilainya? Ya jelas tidak ya. Kan udah kita bahas di PPT yang kedua kalau nggak salah. Nilai KSP itu akan selalu tetap ya, tetap. Dia akan berubah jika apa? Berubah jika suhunya ya, suhunya itu berubah. Maka yang akan berubah bukan nilai KSP-nya, tapi nilai dari kelarutannya ya. Jadi yang semakin kecil bukan KSP-nya tapi nilai dari kelarutan atau nilai dari S-nya. Ya, semakin dia mudah mengendap ya berarti kelarutannya semakin kecil. Semakin dia mudah larut berarti kelarutannya semakin besar. Seperti itu ya. Jadi jawabannya bukan benar, bukan ya bukan benar ya, tapi jadi salah. Ini salah nomor satu. Bukan nilai KSP-nya. Oke. Nomor 2 untuk garam bismut 3 sulfida atau Bi2S3, hubungan antara hasil kali kelarutan dan kelarutannya dapat dirumuskan secara matematis yaitu KSP S pangkat 5. Ya kita tinggal lihat aja ionnya ya. Bi2S3, nah S itu adalah 2 min ya. Berarti nanti menjadi apa? Reaksinya menjadi Bi berapa tuh? 3 plus ya. Bi3 plus kan? Ditambah S2 min. Oke. Nah, ingat di sini kan S-nya ada 3, berarti ada angka 3 di depan, BI-nya ada angka 2, berarti ada 2 di depan. Kalau di sini S, karena satu koefisien, berarti di sini 2S, di sini 3S. Maka kalau ada 3 dan 3S dan 2S, berarti nilai KSP-nya bisa kita cari bahwa konsentrasi dari Bi3 plus pangkat 2 gitu ya, dikali konsentrasi dari S2 min pangkat 3. Nah, kan di video sebelumnya kita udah pernah ketemu yang seperti ini ya. 2S pangkat 2 dikali 3S pangkat 3 hasilnya adalah 108 S pangkat 5. Selesai. Gitu ya. Gampang. Nomor 3, kalau ada penambahan gas amonia atau NH3 ke dalam larutan jenuh aluminium hidroksida, akan menyebabkan semakin banyak padatan AlOH3 yang terbentuk dan mengendap. Nah, ingat NH3 ini apa sih? Oh, ternyata NH3 ini ketika ketemu air di dalam larutan ya akan menghasilkan apa? Menghasilkan reaksi kesetimbangan yaitu reaksi menjadi NH4OH ditambah apa tuh? Udah ya NH4OH aja ya. NH4OH ya. Nah, sehingga si NH4OH ini kan bisa mengalami reaksi kesetimbangan lagi menjadi apa? Menjadi NH4 plus ditambah OH minus. Oh, artinya menambahkan NH3 ini akan menambahkan OH min ya. OH min bertambah ya. Ingat tadi di PPT ya, PPT kedua AlOH3 ya teman-teman ya, berubah menjadi apa? Al3 plus tambah 3OH minus. Nah, kalau kamu bertambah nih, ada OH minusnya bertambah di sebelah kanan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri ya. Kiri itu ada apa? Oh, ada AlOH3 yang merupakan endapan. Oke, berarti pernyataan nomor 3 ini benar ya. Kenapa? Karena semakin banyak basanya atau basanya bertambah, maka endapannya itu semakin banyak karena kesetimbangan bergeser ke arah kiri gitu ya. Oh ya nomor 2 benar tadi. Benar gitu ya. Oke, nomor 4, proses pencampuran dua larutan bening dapat dipastikan akan menghasilkan endapan padat selama hasil kali ion atau QSP-nya bernilai lebih kecil. Ingat, kalau QSP lebih kecil itu apa yang terjadi ya? Tadi kalau misalnya gampangnya seperti ini, bikin aja kayak lintasan ya, di mana di tengah-tengahnya itu ada nilai yang namanya KSP ya.
Jadi kalau Q-nya ini belum sampai dari KSP atau lebih kecil ya, maka reaksinya akan terus berjalan ya. Reaksi masih berlangsung. Berarti belum mengendap ya. Tapi kalau QSP-nya sama dengan KSP, berarti kan dia udah masuk ke batas ya, ambang batas ya. Berarti kondisinya kita sebut sebagai jenuh ya. Nah, kalau misalnya dia itu nanti melebihi ya di sini ya, QSP-nya itu lebih besar daripada KSP, maka reaksinya akan kayak kebablasan gitu ya. Kalau motor tuh kalau kalian pengen jajan kebablasan ya kalian akan muter balik ya. Artinya apa? Artinya pergeserannya geseran ke kiri ya atau kita sebut sebagai mengendap gitu ya. Maka apakah benar pernyataan yang keempat hasil KSP-nya bernilai lebih kecil berarti menghasilkan endapan? Salah ya. Harusnya kalau lebih kecil dia masih berlangsung reaksinya ya. Nomor terakhir, nah, menambahkan larutan asam sulfat encer ke dalam sistem kesetimbangan BaCO3 akan menyebabkan endapan tersebut melarut disertai dengan pembentukan gelembung gas. Apakah benar? Nah, BaCO3 itu kita tulis dulu ya, BaCO3 itu bereaksi menjadi Ba 2 plus ditambah CO3 2 minus ya. Nah, kalau misalnya ditambahkan H2SO4, apa sih yang akan terjadi? Kalau ketika kamu menambahkan H2SO4 ya, itu dia akan berubah menjadi apa? H2SO4 itu adalah 2H plus tambah SO4 2 minus ya. Nah, yang akan terjadi apa? Ya, sebenarnya dia bisa bereaksi ya antara SO4 2 minnya sama Ba-nya nih. Jadi endapan. Kalau dia bereaksi dan menjadi endapan, berarti nanti akan terbentuk atau akan apa ya? Konsentrasi Ba-nya kan makin kecil ya nggak sih? Konsentrasi Ba-nya makin kecil ya, ini berkurang nih karena dia bereaksi nih. SO4 tuh sama Ba tuh jadi endapan namanya BaSO4 ya. Ini endapan. Maka konsentrasinya dari Ba2 plus kan akan berkurang ya nggak? Di sini berkurang. Berkurang, maka kalau berkurang ya mana nih? Endapan tersebut melarut. Oh iya, berarti BaCO3-nya akan larut lagi ya, makin larut disertai dengan pembentukan gelembung gas. Nah, untuk pembentukan gelembung gas sih ya mesti dilihat lagi ya, karena di sini kan ada CO3 nih. Nah, CO3 ini biasanya bereaksi sama H plusnya, bisa bereaksi dengan H plus membentuk H2CO3 ya. Jadi H plus 2H plus ditambah CO3 2 minus itu menghasilkan H2CO3 yang nantinya bereaksi menjadi H2O plus CO2. Nah, CO2 inilah yang akan menghasilkan gelembung gas, gitu ya. Membentuk gelembung gas seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisa ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Jadi tapi kalian harus lihat lagi apakah benar atau enggak ya. Seperti itu. Oke. Sebentar. Paling dari segitu aja ya. Karena di sini sebenarnya ada apa namanya? Kunci jawabannya di sini ya. Coba kita lihat aja kunci jawabannya. Nah, benar ya jawabannya yang nomor 5 benar. Oke, benar salah, benar-benar salah. Nomor 4 salah kan? Tuh, salah ya, di sini salah. Oke, nomor 4 salah. Tapi kayak nomor 5 ini kayaknya nggak ada sih. Ini soalnya terlalu hot ya. Nggak nggak mungkin soal nomor 5 ini ada ya di ujian nanti. Saya bisa jamin lah ya. Paling nanti soalnya lebih mudah dari ini ya. Oke, paling dari saya segitu aja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di video yang ketiga mengenai esai. Bye-bye semuanya. Thank you.